Sajojo, Sajojo, Yumanang komi sa para sa muna keke, sa muna keke. Kuserai kusaserai rai 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 rai. Kuserai kusaserai rai 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 rai. Ilanggo mikirnya tiasa sore. Ilanggo mikirnya tiasa sore. Well done. Sajojo, Oh, Sajojo, Yumanang komi sa para sa muna keke, sa muna keke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ocan, atau yang biasa dipanggil Mr. O ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, saya bisa melaksanakan podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa ya. Salam sejahtera buat kita semua. Luar biasa, hari ini saya bisa ngobrol santai, ngobrol bareng, ngobrol asik dengan seorang mahasiswi asal Papua yang sedang melaksanakan studi belajar kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Siapa dia? Kita langsung saja ya, biar Mbak Andini ini kenalan lebih jauh. Silakan paparkan singkatnya Mbak Andini. Halo semuanya, perkenalkan saya Priscilia Andini Rahama, bisa dipanggil Andini. Saya mahasiswa dari Universitas Musang Surake. Di sini saya sebagai mahasiswa pertukaran pelajar. Universitas Musamus Merauke. Ya. Saya baru dengar. Tepatnya itu berada di kabupaten apa, kecamatan apa, provinsi apa, Andini? Merauke, Papua Selatan, baru jadi provinsi baru. Oh, ini Papua Selatan itu baru jadi provinsi baru. Iya. Ya. Oke, di sana prodi apa? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Ya. Keren. Sama dong. Saya bisa sastra Inggris ya. Di sini sastra Inggris berarti. Iya, ambil sastra Inggris juga. Oh, iya. Semester berapa di sininya? Sebenarnya saya semester 3. Tapi di sini mata kuliah yang ditawarkan untuk mahasiswa PMN cuma dari semester 5. Jadi di sini saya ambilnya semester 5. Tapi mata kuliah tersebut ada nggak di? Iya, bisa dikonversi. Bisa dikonversi. Iya. Nah, Andini kapan pertama kali menginjakkan kaki di Madura? 11 Agustus. 11 Agustus. Iya. Dari Surabaya kami dijemput ke sini. Dari Papuanya ke Surabaya. Transit dulu di Makassar sampai di Surabaya kami dijemput. Itu semua di cover sama Kemendikbud. Iya. Tiket-tiketnya. Iya. Iya, menarik ini. Jadi ikut program PNM namanya, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Iya. Oke. Bisa dijelaskan tidak program itu seperti apa detailnya? Jadi menurut saya PNM ini sepertinya program pertukaran mahasiswa yang saya rasa paling mudah, dalam artian tidak ada patokan IPK kita harus 3, berapa gitu. Minimal seingat saya 2, jadi tidak harus istilahnya anak-anak yang cerdas banget gitu harus untuk bisa ikut kegiatan ini. Jadi bisa dijangkau oleh seluruh lapisan mahasiswa. Oh iya. Iya, karena memang ada beberapa program dari Kemendikbudristek itu ada yang harus memiliki nilai akademik yang tinggi ya. Seperti misalnya kampus mengajar gitu kan ya.
Nah, memang di program ini nggak ada tes-tes apapun. Ada Oh, oke, tes iya. kebinekaan namanya. Tes kebinekaan. Iya, Ya kan perlu belajar juga. iya sih. Ya. Nah, berarti kayak semacam TWK gitu ya. Iya, tes kewawasan. Kebangsaan. Oke, oke. Nah, kenapa Andini itu tertarik mengikuti program tersebut ya? Dan siapakah yang memilih lokasi Oh, kampus kita yang akan dituju? baik. Jadi pertama saya tidak pernah jauh dari orang tua. Mm-mm. Nah, saya ingin sekali-sekali untuk gimana ya kalau saya sendiri, saya mandiri enggak. Ya. Nah, jadi waktu itu kami dikumpulkan, terus sama Kak Prodi diumumkan kalau nanti mau ada program pertukaran pelajar nih, aku langsung fix aku daftar gitu. Terus dari Kajur yang menyarankan kami buat kesini nih, karena mata kuliahnya mirip lah, bisa dikonversi gitu. Ya, mata kuliah di sana apa? Di sana mirip-mirip sih kita Ya, kayak. apa yang di sini yang diambil Di apa? sini yang saya ambil Ah. sosiolinguistik, and then translation and media, and then discourse analysis, literary criticism, and then saya Okay, how many subjects do you take in this I think department? more than 5. More than 5? Yeah, So the total, how many SKS? 20 20. SKS. 20. Yeah. Okay. Okay. How many days you guys study in this faculty? How many days? How many days? One semester. One semester. Yeah. Okay. 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 And when you go to this faculty, I mean you go to class, how many days? How many days? Yeah. How many days? I don't know. Berapa hari kuliahnya? Satu semester kan. Ya, per tiap minggunya. Masuk kelas itu berapa? Masuk cuman hari Iya. Jumat satu yang free. Oh, berarti Senin sampai Rebo kuliahnya. Kamis Jumat free. Sampai Kamis ada. Jumat Sabtu free. Cuma Sabtu free. Iya. Ya Minggu free juga kan? Iya, iya. Ya berarti Senin sampai Rebo. Yes. Kamis Kamis. masuk. Ya. Masuk. Discourse. Oke. Ini namanya apa ini? Yang dipakai ini Andi ini? Gak tahu sih. Nggak tahu. Ya, tapi biasa bilang mahkota gitu. Mahkota. Mahkota ya kan. Ini biasa dipakai saat acara seremoni tertentu apa dan menjadi pakaian sehari-hari di Papua? Seremoni. Seremoni aja. Iya. Jadi Andini itu dari kabupaten. Saya asli Maluku Tenggara. Oke, tapi lahir besarnya di Papua. Ya di kabupaten Merauke. Merauke. Jadi Merauke itu kabupaten. Iya. Sempat juga di Jayapura sih. Oke. Berarti namanya kampusnya Universitas Musamus Merauke. Iya. UMM berarti singkatannya. Unmus kalau di sini. Oh, Mus kalau disingkat. Iya. Oke. Musamus itu nama apa? Jadi Musamus itu nama sarang rayap. Jadi biasa kami bilang sarang rayap itu Musamus. Musamus. Ya, jadi dari nama itu diambil untuk jadi nama universitas kami. Kenapa bisa diambil Musamus? Dari nilai filosofisnya emang bagus Pak. Jadi rayap itu kan kecil, Ya. tapi sarang mereka itu tinggi, ada yang sampai 4 meter lebih ada. Jadi diambil nilai filosofisnya kayak rayap itu kecil, tapi hasil karyanya dia itu besar tinggi gitu. Jadi jangan dilihat dia kecil, tapi dia punya tenaga, dia bisa gotong royong untuk membangun rumahnya gitu. Oke. Jadi relate-nya dengan kehidupan kita bagaimana kalau belajar dari rayap itu? Ya, dengan gotong royong kita pasti bisa membuat sesuatu yang besar gitu untuk kita semua, tidak hanya untuk satu orang gitu. Iya. Nah, Andini, menurut Andini tujuan adanya program PNM itu apa? Mungkin untuk memberi kesempatan juga untuk seluruh mahasiswa Indonesia untuk bisa merasakan apa ya namanya pendidikan yang rata gitu. I mean
mungkin ada beberapa dari kita yang dulu pengennya kuliah di sini nih, nggak kesampaian. Nah, dengan program pertukaran mahasiswa ini, kita mungkin bisa bertukar ke sana sementara untuk bisa merasakan, oh ternyata di sini belajarnya seperti ini ya. Mungkin kalau kita balik ke daerah asal kita bisa kita terapkan gitu. Apakah setiap kampus di seluruh Indonesia mengikuti program PNM? Tidak, saya rasa tidak. Ada yang hanya menjadi univ pengirim tapi tidak menjadi univ penerima. Gitu. Oh, gitu. Ada yang menerima, tidak ada yang mengirim. Ya, ada yang dia hanya mengirim mahasiswanya tapi dia tidak menerima mahasiswa lain itu. Ada yang cuma menerima aja ya, tidak mengirim gitu ya. Iya, bisa. Mungkin kebanyakannya sih yang banyak bisa mengirim, dan bisa menerima kali ya. Nah, yang bisa melakukan dua-duanya itu inbound dan outbound itu biasanya kampus besar. Iya. Tapi tergantung dari kebijakan kampusnya, kalau mereka siap menampung ya bisa. Tapi mungkin dengan kuota yang lebih sedikit. And then why do you choose UTM? Because the course similar to our course. So yeah, I choose this. So you're searching every campus at Indonesia? Our kajukannya dia mengecek. Yang mengecek di seluruh kampus. Kajuk kami dia memang perhatian pada kami, jadi semua univ dia yang cari. Sebelum kami mencari, ibunya udah nyari duluan. Ibu bilang langsung, bilang di sini ada, di sini, tinggal pilih. Jadi ibu siapa namanya itu? Namanya Ibu Sri. Ibu Sri. Iya. Itu orang Jawa dia. Jawa. Iya, orang Jawa. Apakah orang Jawa banyak di Papua? Banyak. Iya. Jadi tidak homogen semuanya orang Papua gitu. Jadi kami Merauke khususnya Musamus itu juga mini Indonesia loh. Jadi kayak ada banyak suku-suku lain juga yang ada di sana. Jadi tidak hanya pure Papua, ada banyak suku lain. Jadi provinsi di Papua itu ada berapa? Provinsi di Papua dulu kan dua, Papua dan Papua Barat. Tapi setahu saya baru dimekarkan lagi. Jadi ada Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan. 4 berarti. Iya. Nah, di antara 4 provinsi itu mana yang ramai, paling ramai? I guess Papua dan Papua Barat karena mereka yang lebih duluan kan, jadi lebih besar gitu. Iya. Kalau Merauke maksudnya provinsi Papua Selatan. Sebelum Papua Selatan maksudnya ke Papua? Masih di Papua. Papua. Iya. Oke. Kalau yang pertambangan Tanjung Pura emas itu di mana? Timika. Timika itu provinsi apa? Papua. Papua. Tapi sekarang dia sudah pindah di Papua Tengah kalau tidak salah. Iya. Pernah ke Timika? Pernah. Itu pegunungan? Enggak juga sih. Enggak juga. Iya. Tapi di Timika, di Tambang itu sudah kayak kota sendiri ya, ada semua gitu. Besar. Timika itu kota yang besar. Jadi ya anak-anak di sana kalau lagi bercanda bilangnya Timika itu kota dolar gitu. Kota? Dolar. Ya, karena mungkin perusahaan asing ya di sana. Iya. Apakah benar orang Papua tuh banyak yang kerja di situ? Banyak, but I guess lebih banyak pendatang mungkin. Pendatang? Iya. Iya. Merauke itu heterogen berarti ya? Iya, campur-campur. Campur-campur ya. Papua pada umumnya sih campur-campur. Kan ada kotanya, ada desa. Iya. Yang menjadi shock culture kamu saat kesini apa ini? Mungkin karena di sini harga makanan mungkin lebih murah. Jadi agak shock pertamanya. Wah, 8.000 udah bisa dapat nasi sama ini ya. Di sana? Di sana belasan ribu atau puluhan ribu, tapi I think itu sepadan lah sama yang porsi yang didapat gitu. Porsinya juga lumayan besar. Iya, oke.
Nah tadi kembali ke tujuan PMM. Kalau tadi kan Andini menyebutkan salah satu tujuan PMM adalah pendidikan yang merata. Apakah Andini menemukan pendidikan yang tidak merata di Papua dan Pulau Jawa? Apa ya? Kalau selama kuliah sih belum, tapi kayak SD mungkin misalnya kami di sana nggak dapat materi ini. Waktu itu kan masih ujian nasional kan, waktu saya SD. Nah, misalnya kami di sini belum dapat materi ini. Terus tiba-tiba disamakan dengan anak-anak, misalnya anak-anak Jawa yang mereka udah dapat nih materi-materi ini. Jadi pas UAS, wah ini apa gitu. Mungkin kan ada yang mereka udah dapat, kami belum. Terus pas UAS disamaratakan gitu soal-soalnya. Nah, bentar. Kan kurikulum itu kan merata di seluruh Indonesia. SD kan sama semua kurikulumnya kan. Loh, kenapa ada materi yang belum tersampaikan? I don't know, but mungkin karena di sana ada beberapa penyesuaian dengan siswa-siswanya gitu kan. Mungkin jadi kadang ada beberapa guru yang kayak mereka berusaha supaya murid-muridnya itu bisa memahami materi yang mereka kasih dulu gitu, baru mereka pindah ke materi selanjutnya. Ada guru-guru yang seperti itu. Berarti mohon maaf, dengan kata lain SDM, ya SDM di Papua dan di Jawa itu berbeda daya tangkapnya gitu kan? Enggak sih, mungkin lebih ke apa ya? I don't know, but sometimes mungkin metodenya pengajarannya itu yang mungkin kadang kurang cocok aja gitu. Ya, tapi ya kalau ngomongin pendidikan ya konteks ya, bisa melihat dari satu sisi ya. That's why it's kind of difficult to see it. Nah ini, your parents, siapa orang tuamu? Profesinya apa? Dulu wira swasta, pengusaha. Nah maksud saya, sepemahaman saya, setahu saya di Papua itu orang yang bisa mengenyam pendidikan, mengenyam pendidikan, apalagi terlebih sampai pendidikan tinggi seperti ini, itu mereka yang kaya. Apakah begitu, Andini? Tidak. Jadi kalaupun ada yang seperti itu, terlebih khusus kepada teman-teman kita yang asli Papua, itu sebenarnya mereka benar-benar dibantu pemerintah. Jangankan teman-teman yang asli Papua, kami yang kelahiran Papua juga merasa sangat dibantu gitu. Ya. Jadi kalau dibilang hanya orang-orang tertentu, tidak juga. Tidak juga. Setahun Andini, perbedaan apa yang mencolok waktu Andini masih SMA dan sekarang di Papua, tempat besarnya Andini? Yang mencolok. Atensi dari pemerintah. Mungkin karena saya pindah-pindah. Jadi dulu saya SMP pernah di Jayapura. Di Jayapura saya pindah ke KI Maluku Tenggara. And then setelah itu pas SMK sampai SMK kelas 2 saya pindah lagi ke Merauke. Kenapa bisa pindah-pindah gitu? Ngikut orang tua. Orang tua usahanya pindah-pindah. Jadi pertamanya di Jayapura itu karena di kampung ada nenek, di Maluku Tenggara ada nenek, jadi kami pindah ke sana. Terus setelah nenek meninggal kami pindah lagi ke Merauke. Usahanya gimana pindah-pindah? Sambil dikontrol sih, ada orang yang menjaga juga. Oke. Tadi tujuan PMM adalah menurut saya sih adanya selain pemerataan pendidikan, adanya toleransi. Bagaimana menurut Andi terkait toleransi dari adanya PMM dan toleransi secara umum yang Andi rasakan di Indonesia? Menurut saya PMM ini juga, atau khususnya bagi saya anak yang lahir besar di Papua, ini juga sebagai salah satu ajang di mana saya bisa memperkenalkan Papua gitu. Di mana mungkin teman-teman stereotipnya, wah Papua ini hutan semua gitu. Nah jadi pas saya kesini
ketemu sama teman-teman kelas, mereka kayak di sana ada mall, ada ini gitu. Aku bilang Papua itu bukan hutan semua loh, kota juga sama kayak di sini. Ya, kayak dari situ saya bisa memberikan pengertian kepada teman-teman, bukan cuma teman-teman mahasiswa reguler dari Trunajaya Madura, tapi juga dari teman-teman sesama PMN gitu. Kita bisa sharing tempat-tempat asal kami gitu. Nah, sejauh ini menurut Anda ini tingkat toleransi Indonesia sampai mana? Kalau menurut saya sih tergantung lingkungannya ya. Kan mungkin di lingkungan ini ada yang toleransinya sudah bagus, ada di sini yang mungkin masih minim. Kalau di sini? Saya merasa sangat diterima di sini. Untuk konkret sangat diterimanya seperti contohnya? Contohnya waktu kita di sini kayak teman-teman lebih berusaha, mereka juga berusaha untuk mendekati kami gitu. Maksudnya kayak teman-teman reguler dari sini mereka kayak ajarin dong kami logat Papua itu kayak gimana. Jadi kadang mereka ketemu kita kayak, kok dari mana gitu. Ini bawa satu ini mahkotanya. Ya, waktu itu dari PIC minta bawa pakaian adat juga. Iya. Kayaknya mau dikasih ke saya nih. Kali ini setahu saya mahal sih. Mahal? Iya, iya kan. Nah, bawa aja. Pun ada. Bawa? Ini punya kang. Oh itu punya. Iya. Soalnya ini asli jadi mahal. Apa yang bikin mahal? Ini kan ada dari kulit kayu gitu. Terus ini kulit kaswari, bulu kaswari, asli. Mahal. And then maybe. Mohon maaf saya pegangnya. Jadi ini bulu asli nih, bukan sintetis ini. Bukan asli. Burung kaswari. Ya namanya kaswari. Bukan burung apa tuh? Apa tuh yang di Papua tuh? Cendrawasih. Cendrawasih itu dilindungi gitu. Tapi mungkin kadang ada pemburu-pemburu yang nakal. Ini kulitnya kulit asli gitu ya? Iya. Ini kulit kayu. Terus ini kayak dari kayak gitu. Oh iya, kerang gitu. gitu ya. Kita bilangnya bia. Bia itu kerang. Itu gelium berarti. Iya. Iya. Memang apa yang pengen Andini sampaikan kepada teman-teman untuk mempromosikan Papua? Papua itu tidak seperti yang dipikirkan teman-teman gitu, dimana mungkin teman-teman kadang pikir kami itu kasar. Enggak gitu, mungkin karena dari intonasi bicaranya ya. Enggak, sebenarnya kalau didengar baik-baik asik loh logat Papua itu. Asik ya? Iya asik. Coba praktekan. Yang apa nih Pak? Mau diajarin nggak? Iya mau dong. Saya itu sa. Iya. Jadi kalau Indonesia saya, ini saya aja. Kita sa. Bilang sa, saya. Saya sa. Iya. Kamu ko. Ko dari mana? Kok dari mana? Iya, oke. Terus, kok dari mana? Saya dari sana. Saya dari Cirebon. Oh, bisa. Tahu Cirebon? Tahu ya. Sering dengar ya. Oke, lanjut. Kok dari mana? Jadi ko-nya aja gitu ya. Iya, kau itu jadinya ko. Ko dari mana? Ko dari mana? Ya. Saya dari situ, saya dari sini. Ya. Terus kalau tidak tahu, tahu. Tahu. Oke, kalau saya sayang kamu, sayangku. Saya sayangku. Istriku apa istriku? Tetap. Iya. Kalau saya tapi biasanya juga maitua sih. Maitua. Iya. Sapu maitua. Apa sapu? Sapu maitua. Istri saya. Ini istri saya. Sapu maitua. Iya. Maitua. Iya. Sayang ko maitua. Kadang juga mace. Sama, istri sama mace itu. Bisa. Tapi kadang anak juga bisa manggil mamanya mace kayak ke teman-temannya, ngomong ke teman-temannya gitu. Misalnya mamanya dia ngajak makan kan. Sama mace ada masak ini, kamu datang makan kah kayak gitu. Kita emang bicaranya lebih cepat. Cepat ya? Iya. Jadi saya pas kesini juga sama teman-teman
kamu bicara apa ngerem gitu, katanya kayak gitu. Soalnya iya bicaranya kami agak cepat. Cak, minggu depan kamu cak podcast Cak. Ini kurang konteksnya ini ya, artinya biar ada referensi lain gitu ya, jadi Iya. ya menarik. Iya, Papua tiap daerahnya juga beda logatnya kan. Nah. Nggak ada Hal ini saya merasa beda. Beda. Oh, Kalau kita Merauke kayak, kalau Jayapura kan kayak gimana? Saya dari sana Ji, kayak gitu-gitu. Ada Ji. Bukan Ji Makassar ya, beda ya, beda. oh masa ada J-nya? Makassar kan biasanya iya Ji, itu Ji. Kalau Cirebon J. Oh. J, iya J. Iya. I see. Oke, menarik. Kalau apa kabar? Apa kabar? Sama. Tapi bahasa asli Papua itu banyak. Iya, kayak di Jawa kan. Iya. Banyak ya. Bahkan mungkin bukan tiap provinsi beda, mungkin tiap kampung kayak mungkin dialeknya beda gitu. Iya. Tapi maksudnya paham ya bahasa daerah Papua seperti tadi Tuan Den itu ya? Enggak ngerti sih. Enggak mengerti ya? Iya, tapi kalau mamaku bisa mengerti sedikit. Enggak, maksud saya gini, ini kan sastra Inggris ya, sosiolinguistik kan. Gimana kalau kita kolaborasi, nanti saya dari penulis kedua bikin artikel jurnal terkait bahasa Jawa dan bahasa Papua. Menarik ya? Menarik. Ya, But the sosial. problem is kami sudah mau selesai. Nah, itu dia. Iya. Mungkin nanti kita via itu aja Oh ya. iya bisa. Via email, via WA gitu ya. Iya. Nanti saya minta data-data kayak gitu. Oke, boleh. Keren lah. Andini luar biasa Andini. Nah, tadi kembali ke Papua nih. Siapa tokoh Papua yang Andini kenal? Tokoh nasional. Franz Kaisepo. Frans. Franz Kaisepo. Oh, Yang di uang 10.000 Iya, itu. iya. Nah, Kenapa itu? Siapa itu? Siapa dia? Jadi waktu itu Papua kan masih di bawah kungkungan Belanda. Ya. Nah terus waktu itu Papua masih dilema mau ikut Indonesia apa Australia kalau nggak salah waktu itu. Iya. Nah terus Franz Kaisepo dia yang meminta agar Papua ini ikut Indonesia. Kalau tidak salah, dulu kan Papua namanya Irian Jaya. Iya, Irian Jaya. Irian Jaya itu artinya ikut Indonesia anti Nederland kalau nggak salah. Ikut Indonesia anti Nederland. Ikut Indonesia, kepanjangannya. Iya. Ikut Indonesia anti Netherlands. Iya, yang Irian itu. Irian itu. Artinya ikut Indonesia. Ikut Republik Indonesia. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Ini info baru teman-teman. Irian itu kepanjangannya adalah ikut Republik Indonesia anti Nederland. Iya. Kalau Jaya sendiri sama ya. Jaya masih Jaya. Jaya sama ya. Iya. Jaya gitu ya. Oke. Nah, selain itu maksud saya yang sekarang lagi populer siapa kan ada Menteri Bahlil. Tahu? Dari Papua itu kan ya? Kalau dari Papua dulu menteri yang ini menteri pemberdayaan perempuan dan anak namanya Ibu Yohana Yambise. Iya. Ya maksud saya yang terkait yang viral-viral di sosmed saat ini kan Pak Bahlil, terus stand up komedian tahu nggak? Banyak. Iya, Mamat Al-Katiri. Iya, Mamat Al-Katiri. Terus Ari Kriting itu Papua bukan sih? Bukan. Bukan ya? Iya. Mamat ya? Mamat Al-Katiri. Tahu ya? Tahu. Suka nonton dia? Dulu suka nonton. Dulu tuh maksudnya sekarang udah. saat dia masih di Papua atau gimana? Waktu dia ikut stand up comedy. Oh, jadi mendukung gitu ya? Ya. Oh sama ini juga ada namanya Yewen. Oh iya Yewen. Iya. Iya Yewen betul. Nah maksud saya coba Andini berikan afirmasi ke masyarakat Indonesia yang nonton ini bahwasannya Papua itu sama gitu, nggak dibeda-bedakan gitu dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Buktinya ada beberapa tokoh itu bisa
dari Papua kan bisa go nasional seperti Iya. Muhammad Al-Tiri, Yewen, terus Pak Bahlil, Menteri Bu Yohana. Nah, sejauh mana mimpi kalian atau saat ini adalah Andini ya terkait SDM Papua untuk Indonesia? Semoga kedepannya banyak anak-anak Papua yang dapat lebih berkembang gitu, dan kita bisa sama-sama membangun Indonesia gitu. Ya, ya, ya. Ya, berarti program PMM ini Ani itu merasa apa ya? Merasa senang, Iya. bahagia. Ya, saya harap kedepannya lebih banyak anak-anak Papua yang ikut program-program seperti ini. Iya, iya, iya. Sebelumnya sama Asa saya kenal nggak? Enggak, ketemu di asrama. Ketemu di asrama Iya. ini. Kesini nggak bareng, siapa yang duluan? Di saya duluan. Sini duluan. Oh. Nggak ketemu di bandara gitu ya. Jadi ketemunya waktu itu belum kenal juga, tapi pas saya mau ke kamar kan, ini siapa ini yang logat Papua ini? Wih, senang dong ya? Iya, dia bilang, oh bukan cuma saya nih. Iya, iya, Waktu iya. itu saya masih ada lagi dua teman saya. Ada saya rasa Ya, ini. kami sama-sama dari universitas yang sama, kelas yang sama. Oh. Ya, jadi awalnya kami pikir cuma kami yang dari Oh, Papua. bentar. Kami tuh saya gitu ya. Kami kita. Kita. Kami kita. Oh. Tapi kalau kita biasa Oh, bilangnya tadi maksudnya ngomong bahwasannya Andini sama Aca-Aca yang dari Papua. saya sama ada dua teman saya lagi. Oh, iya. Jadi awalnya kami Tahu berarti ya kalau Iya. dia itu Tatar. kami kira hanya kami yang dari Papua, ternyata ada Aceh juga. Jadi berapa orang Tatar? 4. 4. Iya. Ya. Oke, lanjut. Jadi waktu itu dia kalau nggak salah ngomong apa ya? Dia teriak-teriak ke Aceh nih? Iya, Aceh ini. Hmm. Oh, dari mana? Terus siapa ini? Kenapa logatnya begini? Pas dia bilang, oh anak ini. Ya udah. Dia kenalan dari situ. Ya, berpelukan ya. Nggak juga sih. Nggak juga. Tapi hari-hari berikutnya ya. Yes. Seneng ya. Iya. Oke. Se-happy apa, sesedih apa saat di sini? Happy-nya karena bisa punya relasi baru, tidak cuma dari daerah saya, Yeah. tapi dari seluruh daerah Indonesia. Hmm. Bukan cuma dari Madura, tapi dari Yeah. teman-teman PMM Ya. yang dari Sabang sampai Merauke. Ya. Terus yang sedihnya, yaitu tentang tugas. Kadang deadline sambil panik-panik ngetik gitu. Terus kadang materinya ini nggak ngerti. Nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, kayak mungkin lebih ke rada panik gitu kan. Panik udah mau deadline, terus kayak masih nyari-nyari referensi kadang. Ya. Jadi ya panik-panik sedap. Jadi sedap itu apa di Papua itu? Sedap enak. Sedap enak. Iya. Nah, maksud saya tuh saya lagi nyari khasnya orang Papua tuh ngomong gitu loh, yang biasa disampaikan oleh Mama K itu. Mama K itu Tegal. Hah? Mama K. Oh. Mama K kan? Nggak tahu manggil ibu biasanya apa orang? Mama. Mama. Oh, Iya. mama gitu ya. Mama, Gitu ya. Mace. Mace ya. Ya. Oh, Mace ya. Ya. Tapi kadang itu kayak waktu tertentu mungkin. Ya. Terkait fasilitas, Musa sama UTM besaran mana? Sama sih sebenarnya, cuman mungkin karena Musamus itu sebagian besar tanahnya belum dibangun apa-apa gitu. Iya. Iya. Berarti bangunan masih banyak sini. Masih banyak sini. Ojek kan ada Gojek di sana, Gojek Ada. Grab ada. Ada. Berarti kalau kota ramai yang sana ya. Ini kan nggak ada Gojek di sini kan? Di sini biasanya kami pakai di rumah mahasiswa. Iya. Iya. Maksudnya nggak ada yang online itu kan, Gojek online, Grab itu nggak ada di sini ya. Oke. Selanjutnya sesi kedua nih, nanti bisa sih sambil nyambung lagi. Nanti skill Papua berikutnya sama Aca ya. Iya, part 2. Part dua, Part ya. 2 ya guys ya. Aca bisa nyanyi juga ini ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Bisa nggak? Oke.
Iya Pak Tua nanti. Selain saya kan lagi nyari-nyari PMM ini yang berbeda-beda suku. Kemarin Bella itu adat apa tuh? Medan. Ya ini Papua. Papua 41 nanti acara Papua ya. Papua nanti ya minggu depan antara Selasa, Rabu, Kamis itu Ocha ya. Ya terus selain Papua ada lagi apa lagi yang Di PMM Iya suku apa? Aceh ada. Aceh ada. Iya, Dayak? Aceh sama Medan yang paling banyak. Dayak ada nggak Dayak? Ada, Ada. tapi dia asli Medan, cuma dia tinggalnya di Kalimantan. Iya, maksudnya tinggal di Kalimantan itu dia bawa pakaian adat kan? Maksudnya pernak-pernik Dayak tuh? Nggak tahu sih Pak. Enggak. Aceh bawa nggak pakaiannya? Aceh, Nah, Padang ada. pakaiannya? Padang iya ada yang bawa pakaiannya. Ya udah, soalnya saya nyari yang ada pakaian adatnya yang di sini. Padang ya? Padang. Nanti kirim. Makassar ada yang bawa pakaian. Padang? Iya ada yang bawa. Oke, nanti minggu depan berarti Aceh, Padang, sama Makassar. Ada yang bawa pakaian itu ya. Saya minta tolong ya nanti gantian ya pas acara podcast ya. Nanti ini ya, ini jadi kameramen ya. Oke. Nah, saya baca CV-nya Andin itu kan bisa nyanyi, you can sing a song right? Ya. Maybe Which one do you prefer, Indonesian song or English song? English. English. Yeah. Okay. So you can speak English from elementary school. No. I guess a little bit, but I have interest in English since on vocational school. Oh, yeah. So that's tourism school. Tourism school. Yeah. So I have The major maybe the major ya SMK The school. pada school, huh? the school and The school. I Oh, SMK pariwisata, right? Yeah. Oh, yeah. So students who study at SMK tourism, she or they have to can speak English like study English. Tidak juga, tergantung orang yang depends on students. Yeah. Ya. Have you ever get study English at talks, English talks? Pernah. Pernah? Yeah. Yeah. Because in my opinion, we cannot speak English fluently just only study from university. Ya, Setuju? setuju. Berarti Andi pernah kursus Pernah. les bahasa Inggris Ya. di sana Merauke, Di Jayapura. di Jayapura. Ya. Pas kelas berapa? SD pernah tapi tidak serius karena bapak yang masukin juga. Jadi sekedar ikut aja. Tapi betul-betul tertarik ke bahasa Inggris pas SMK. Oke. Jadi ada rasa menyesal juga sih. Wah dulu saya punya kesempatan buat les, saya Iya. tidak pergunakan dengan baik. Gitu. Ya, itu juga saya penyesalan dalam diri saya adalah salah satunya saya dulu SMP SMA itu kurang les mengambil ekskul yang banyak gitu Andi ini. Oke. Ini Andi ini kalau saya podcast itu di kepala saya muter-muter Andi ini. Nyari ide apa gitu Andi ini. Nah, tadi saya barusan keluar nih idenya nih yang mau saya tanyakan nih, mohon maaf nih. Apa tanggapannya Andi ini terkait KKB? KKB? Kelompok kriminal bersenjata. KKB. Kalau menurut saya mereka itu mungkin kelompok separatis yang mau Papua pisah dari Indonesia. Itu bagian kecil ya menurut Andi? Saya rasa itu mereka kelompok-kelompok kecil. Kecil ya. Iya. Berarti memang tapi jauh dari tempat-tempat KKB itu ya Andi ini. Jauh. Itu di hutan-hutan kan misalnya. Ya mereka kan biasanya sembunyi-sembunyi. Iya. Saya sih seperti itu. Iya. Andi ini kan bisa nyanyi nih. Tolong nyanyikan lagu Papua dulu sekarang. Lagu apa ya? Yang viral, yang biasanya sering di dalam acara. Sajo itu mungkin? Iya. Sajojo, Sajojo. Coba saya nyanyi bareng liriknya. Oh, oke. Oke, cari dulu ya. Iya. Sabar ya guys ya. Iya, sabar ya. Ini di sini pada cinlok kan kemarin Bella cinlok punya pacar. Pacar ini punya enggak? Saya bilang sama Bella, Bella mau nyari itu aja, nyari ojek gitu mah. Nanti kan LDR kan putus soalnya. Ini liriknya. Harus.
nggak apa ini. Ngikutin aja ya. Ya, 1, 2, 3. Sa Jojo, Sa Jojo, Yumanam komi sama para sa muna keke, sa muna keke. Kuserai kusaserai rai 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 rai. Kuserai kusaserai rai 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 rai. Ilanggo mikirnya kia sore, kia sore. Ilanggo mikirnya kia sore, kia sore. Well done. Sa Jojo, Oh, Sa Jojo. Yumanam komi sama para sa muna keke, sa muna keke. Kuserai kusaserai rai 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 rai. Kuserai kusaserai rai 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 rai. Inanggo mikirnya jasa sore. Inanggo mikirnya jasa sore. Keren. Itu artinya apa lagu itu? Artinya Ini bahasa Papua semua ini. bahasa Papua. Ya kayak Sa Jojo itu apanya? Oh, Sa Jojo itu nama. Nama. Jadi ini lagu ini menceritakan tentang seorang cowok yang namanya Jojo. Dia Orang Jawa berarti dia. enggak. Jadi si Jojo ini dia minta izin. Tadi kan ada tuh yang sama Ya. keke. Nah, keke itu nama cewek. Oh. Jadi kayak si Jojo ini minta izin ke bapaknya keke Iya. buat ajak keke jalan. Widih. Gitu. Iya. Terus akhirnya Terus yang kusaserai ini kalau tidak salah saya akan memberikan semuanya kepada dia. Gitu. Iya. Kayaknya menarik nih. Nanti saya penelitian ini aja nih lirik lagu ini. Oh. Ya. Kok ini kan tentang penciptaan. Kok bisa menjadi lagu Papua yang Populer. iya populer? Dari ritmenya asik mungkin ya. Iya. Ya dari melodinya dari Sabar ya saya. Nanti kita makan siang sama Andi ini. Aman. Aman ya. aman. Jadi ini banyak kalau kita nggak ada acara podcast lagi sih saya lanjut sampai dulu sampai asar. Makanya sekarang jam 11 saya ada acara podcast lagi. Nah makanya dari itu kita langsung ke sesi 2. Ya. Andi pernah sedih nggak? Pernah. Pernah. Oke. Iya. Ceritakan saat kapan dan bagaimana bisa bangkitnya. Oke. Aduh, belum mulai aduh. Ini ada tisu nih. Ada tisu nih. Jadi waktu itu setelah lulus SMK, sebelum lulus juga saya waktu itu sudah daftar SNPTN. Nah, jadi waktu itu sebenarnya saya punya niatan untuk mendaftar di Udayana. Tapi waktu itu karena saya tidak pede, saya akhirnya daftar di Politeknik Negeri Bali. Waktu itu saya pilihnya Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata. Yeah. Nah, setelah udah tamat SMK, terus pada saat pengumuman SNPTN, waktu itu wah tegang banget mau buka pengumumannya kan, ternyata saya tembus. Waktu itu udah seneng banget tuh, terus kasih tahu ke mama, ma saya tembus, terus bahagia banget kan waktu itu sampai nangis gitu waktu itu, terus tiba-tiba mama bilang, tapi kita tidak punya uang, gimana bisa? Terus iya mah nggak apa-apa, misalnya, aduh, terus aku iya nggak apa-apa, iya tidak apa-apa mama, sudah. Terus pas keluar dari kamar, langsung aku nangis gitu. Jadi waktu itu 2020, waktu itu bapakku baru meninggal. Nah terus mungkin dari asuransi pendidikanku juga belum cair-cair, sampai sekarang belum cair. Sekarang belum cair. Anjir. Terus nggak itu. Akhirnya iya. Nggak protes ke perusahaannya. Iya, mungkin Tuhan punya rencana lain. Akhirnya.
akhirnya ya sudah lah masuk Binus Samus. Terus ada KIP kuliah kan. Nah udah akhirnya langsung daftar KIP kuliah masuk Binus Samus, jadi tidak perlu pikir biaya lagi lah istilahnya gitu, yang cuma mikir buat belajar aja gitu. Ya, jadi akhirnya masuk situ. Tapi kadang kayak lihat story teman-teman yang lain, mereka di Bali kayak sakit juga hatinya kan. Tapi ya mau bagaimana lagi? Oh nggak sedih, biasa aja. Kan berusaha untuk tegar ya. Apa nih bos senggol dong. Ya kami kan kuat-kuat gitu ya kan guys. Berarti tahu senggol bacap itu ya? Tahu. Dari sosmed itu ya? Iya. Berarti tahu itu dong, bohongnya sama JJ dong? Tahu. Slebeo. Awalnya kan anak sastra Inggris ya, Iya. kayak anak jaksel udah biasa ya, dia dikit bahasa Inggris ya, anak jaksel Iya, ya. memang awalnya dari waktu masih kecil itu suka nonton Barney, tahu Barney? Nah, jadi waktu itu mulai niru logatnya dari situ sih. Jadi kadang even I talk in Indonesia, Yeah. but the what is it called? Kode mixing namanya. Yeah, I use English. Yeah, sing That's English, why. mix alike. Yeah. Jadi kadang dianggap aneh sama teman-teman kompleks gitu kan. Oh, Ya kompleks, udah. di perumahan sana kompleks. Iya, kompleks. Dianggap aneh, ih aneh gitu. Apa ini? Ya sudah. Jangan ya, lucu ya ini. Haleluya, alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah, oh ya insya Allah ya. Itu Karena kebanyakan guru-guru pas SD Muslim, Iya. akhirnya terbiasa lah. biasa. Itu Iya. toleransi ya, indah. Iya, ya. iya. Jadi aku biasanya gabung-gabung. Iya. Teman sini baik-baik kan teman PM ya. Baik-baik. Baik-baik. Iya. Ya. Kadang kami belum minta bantuan, mereka yang udah duluan menawarkan gitu. Oh gitu. Contohnya? Kayak di sini kan saya ambil 2 kelas. Ya. Di sastra Inggris semester 5 kelas C sama D. Nah biasa mereka pas kami kesusahan dapat tugas belum minta bantuan, mereka udah nanya di mana susahnya Iya. gitu. Mari terus Oke. biasanya. Coba sebutkan di notice temennya yang sastra Inggris itu ya. Hi guys, thank you very much for helping us in this university. Even though we'll come back to our university, we'll never forget you guys. Thank you. Nanti yang ngurusin perpisahan PNM siapa? Dari PIC, teman-teman koordinator, kita juga udah ini sih. Boleh nggak usul kalau saya ada waktu saya minta undangan untuk hadir gitu ya. Siapa itunya PIC? Bu Pipit. Ya, nanti share podcast kita juga kalau Bu Pipit ya. Ini ada Pak Ocal namanya gitu. Kalau ada undangan insya Allah hadir. Itu kan kalian menampilkan banyak kali ya nanti ya. Kreasi-kreasi kalian itu ya. Iya. Pak, kapan rencananya perpisahan itu penutupannya? Hari Jumat tanggal 23. Kan bulannya tanggal 2, kok penutupannya tanggal 23 sih? Ya kayak gitu lah. Tapi Jumat ini udah penutupan gitu. Iya. Tapi Simbolisnya bulannya mungkin ya. simbolisnya. Iya. Kalian ada acara internal nggak sama teman PNM bikin acara perpisahan? Belum dengar sih. Belum dengar? Iya. Ya musyawarah lah. Ada kesan, biar ada kesan gitu kan. Apakah bikin makra, babi unggun itu kan tahun baru itu kan. Ketuanya ada kan? Ya maksudnya mahasiswanya. Mungkin kalau sekitar itu mungkin karena persiapan kepulangan mungkin ya, jadi bukan dimajukan sih, maksudnya lebih awal lah. Oh iya. Karena simbolisnya. prepare Iya. buat pulang. Iya. Iya. Sesi ketiga, momen konyol yang pernah dirasakan. Momen konyol. Pernah nggak juara gara-gara lupa lirik lagu. Iya. Jadi pernah ikut kontes lomba. Waktu SD, tapi Berarti suka nyanyi itu dari SD? iya. Apakah ada bakat seni dari orang tua? Iya, ada. Siapa mama? Dari mama bapak. Mama bapak Iya. semuanya. Semuanya. Ya, oke. Gimana ceritanya?
Jadi awalnya pas SD itu udah ada pengumumannya nih, tapi dari pihak sekolah tidak melirik saya karena saya mungkin malu-malu ya waktu itu. Jadi teman-teman yang lain udah pada dikasih bocoran nih, bukan bocoran juga sih, kayak dikasih wah nanti lagunya kayak gini. Nah saya ini tidak tahu apa-apa. Jadi teman-teman yang lain mendaftar di bangku sekolah, saya daftarnya sendiri. Tuh nggak terlalu karena terlalu pendiam ya. Jadi ya sudah. Terus waktu itu dari pihak penyelenggara kontes waktu itu kan dari Semen Indonesia. Nah jadi di seluruh Indonesia ada tuh, tapi kayak per provinsi kan. Nah jadi waktu itu teman-teman yang lain udah kayak dikasih kasetnya gitu. Ya kan waktu itu kayak disuruh nyanyi jingle mereka kan. Yang lain udah hafal, aku belum. Jadi audisi tiba-tiba guru-guru kaget kan aku ada. Loh, bukannya ini anak SD dari Kota Raja kan? Terus iya Bu, saya juga ikut. Terus ya udah, jadi waktu itu kami masuk ruang audisinya itu 10 orang. Jadi 10 orang masuk, satu persatu nyanyi. Terus setelah semuanya selesai nyanyi kami balik belakang. Nah terus dikasih kaos. Siapa yang dapat kaosnya itu dia lolos ke tahap semifinal. Waktu itu cuma 3 hari kan. Nah terus ternyata pas final dari SD kami cuma saya yang masuk. Jadi akhirnya malah guru-guru bilang itu anaknya kami. Kemarin saya ikut tidak dibantu gitu kan. Giliran masuk final itu anak kami gitu. Itu bahasa Papuanya apa itu? Menyebalkan gitu. Kalau anjir kan Indonesia, anjir gitu kan. Yang Papua khasnya apa kalau? Banyak sih. Mungkin lebih ke intonasi bicaranya sama aja, tapi intonasi bicaranya. Kayak kalau Jawa Timur kan jancuk ngomong. Cuk. Apa ya kalau di sana? Nggak tahu. Jarang mengumpat juga. Jadi akhirnya juara kedua. Waktu itu 4. Iya, itu kan lupa lirik juga. Tapi memang saya yang ini sih sebelum final. Mama sama bapak bilang hadiahnya mau apa, terus dia bilang mau main kayak di fun station gitu kan. Nah saya mintanya mak saya mau main di fun station dong. Nah keasikan main nggak hafal lirik lagu. Besoknya nyanyi lupa, akhirnya saya cuma humming. Kayak akhirnya gitulah. Andini, coba dong nyanyi lagu Indonesia yang sedang populer. Lagu Indonesia? Iya, yang sedang populer. Pop apa, runtah apa gitu. Oh susah, nggak tahu Pop aja. Dari Mahadi atau dari. Nggak terlalu tahu lagu-lagu Indonesia sih. Soalnya biasanya cuma fokus ke lagu-lagu Inggris. Oke, apa lagu Inggris kan yang At My Work. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my word. Since only you know what I knew, I put you first. And for you, girl, I swear I'll do the work. Closing statement menurut saya pemilik bibir manis adalah mahasiswa-mahasiswi yang suka menebar afirmasi toleransi. Menurut Andini, siapa pemilik bibir manis? Pemilik bibir manis. Pemilik bibir manis. Kalau saya kan tadi kan pemilik bibir manis menurut saya adalah mereka mahasiswa pemuda-pemudi Indonesia yang suka menebarkan afirmasi positif terkait toleransi. Nah, menurut Andini, ya banyak hal apapun itulah menurut Andini, siapa pemilik bibir manis? Karena keluarga kita adalah bibir manis. Pemilik bibir manis itu orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat pengertian kepada sesamanya gitu. Orang-orang yang memberi toleransi kepada orang lain. Oke.
Andini, thank you so much for your attention Thank you. and coming here. I hope another time we can meet again. Maybe you can invite me to come to your campus maybe. Yeah. Amin ya. Amin. Okay. Say hello to your head office Ajur ya. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman podcast Bibir Manis. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi dengan narasumber yang sangat luar biasa. Insya Allah coming soon ada dari ACSA, dari mahasiswa asal Sorong yang manis. Bahasa Pakuanya manis apa? Manis. Manis ya? Iya. Kalau itu Maluku, manis ya. Hah? Maluku manis ya? Iya. Oh, manis ini, manis ya. Nanti. Oke, sampai jumpa. See you. Sampai See you. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oh, video.